Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang saya mau menceritakan sebuah manhwa seru di mana kita diperlihatkan kehancuran sebuah dungeon. Di sana kita diperlihatkan kepanikan semua orang yang hendak berlari. Terdengar salah satu dari mereka berkata dengan panik, "Sial, ini terlalu banyak. Kalau begini terus kita bisa terkejar." Kemudian terlihat sesosok bayangan yang datang dengan cepat. Lalu muncullah sesosok manusia yang berkata dengan lantang, "Hei teman-teman." Sontak saja orang-orang yang berlari tadi kaget dengan kedatangannya. Lalu teman yang lainnya berkata, "Hei, apa yang kulakukan, Xiaoman Yom?" Lalu dia membalas perkataan temannya, "Jika kalian berhasil selamat, maka pastikan aku menjadi sosok yang heroik." Ya, di sini kita diperkenalkan dengan karakter utama cerita ini. Dia adalah Seo Mon Yeom. Dan itulah prolog dari cerita ini. Dan kemudian kita diperlihatkan kehidupan di luar dungeon, yang dimana sedang ada invasi dari makhluk underworld. Semua orang panik menghadapi kehancuran, karena tidak ada senjata maupun kekuatan yang bisa melawan mereka. Karena makhluk underworld memiliki kekuatan mistis. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan mistis berefek juga pada manusia, dan menjadikan manusia menjadi manusia superhuman yang memiliki kekuatan mistis, dan dari sanalah mereka bisa melawan dan menemukan senjatanya untuk melawan penjajahan dari peradaban underworld. Dan dengan cara melakukan raiding dungeon underworld satu persatu, sekali lagi manusia memiliki harapan untuk hidup dan sampailah di dungeon terakhir. Dan diceritakan ketujuh superhuman terkuat berkumpul di dungeon terakhir. Mereka hendak melakukan raid bersama di dungeon tersebut guna menyelesaikan perang panjang tersebut. Dan karena pencapaiannya, mereka dikenal sebagai 7 pahlawan yang menyelamatkan peradaban. Dan sebagai imbalannya, mereka diberikan kekayaan dan juga popularitas. Namun, ada satu orang yang tidak kembali dari dungeon itu, yaitu dia adalah Xiaomon Yu yang diperkenalkan tadi di awal cerita. Dan sesuai keinginan Seo, kini dibangunlah patung dirinya dengan sangat gagah dan tinggi, yang disaksikan dengan kemeriahan orang-orang yang melihatnya. Dan di sini terjadilah time skip selama 17 tahun. Dan sekarang sudah ada turnamen antara negara yang sedang berlangsung bernama Battlefield. Dan terlihat di satu arena itu sedang terjadi pembantaian yang dilakukan oleh player Prancis kepada player Korea. Dan yang melakukannya adalah seseorang yang bernama Nathan. Dan kita juga diperlihatkan pertarungan yang tidak seimbang itu. Dan terlihat player Korea hanya satu orang yang bisa melawan. Itu pun tidak begitu berguna. Dia adalah Baek Hyun, salah satu putri dari 7 pahlawan. Terlihat dengan cambuknya ia mencoba melawan Nathan. Namun semuanya sia-sia. Dia bisa tertebas dengan mudah oleh Nathan dan berakhir mati dalam pertarungan itu. Korea kalah telak pokoknya di sini. Terlihatlah player Korea keluar dari media turnamen itu. Dan semua yang dikatakan benar, kecuali Hyun, semuanya hanya orang biasa. Gumam mereka meratapi kekalahannya. Dan sosok pelatih dari mereka pun sedang dalam keadaan bingung menghadapi kekalahan yang begitu telak. Dengan wajah yang cukup menyedihkan, kacau sekali ucapnya sambil merenungi kekalahannya. Dan sosok pelatih itu adalah Baek Jeho, salah satu dari 7 pahlawan. Sambil berjalan melewati lorong keluar arena, Jeho pun teringat dengan sosok Seo. "Coba kau masih hidup, Seo," ucapnya sambil memikirkan temannya itu. Lalu tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari ketua asosiasi. Dalam hatinya, mungkin dia mau ngomel dengan kekalahan ini. Namun pada saat dia bicara dengan ketua itu, dia mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, di mana ada seseorang yang jatuh dari langit dengan full armor. Dan dia adalah pahlawan legenda, Seo Mon Yeom. Dan terlihat dia sedang duduk lemah di bawah patung dirinya. Dan terlihat orang-orang yang kaget dan senang akan kedatangannya. Lalu kita pun diperlihatkan dengan kelas balik pertarungan Seo di saat 17 tahun yang lalu, yang begitu menegangkan dan sangat mengerikan lewat mimpinya. Terlihatlah di sana begitu heroiknya Seo melawan para monster underworld itu. Dan akhirnya Seo pun terbangun. Dan terlihatlah sekarang dia sedang berada di rumah sakit. Sambil bingung dia bertanya, "Oi, di mana aku sekarang?"
Kemudian, suster menunjukkan berita yang sedang tayang sekarang. Dan beritanya pun sedang viral dengan kembalinya Seo. Dan cukuplah informasi yang didapatkan oleh Seo. Namun ia bertanya bagaimana dengan harta dan rumahnya. Dan sesuai wasiatnya kala itu, seluruh harta diserahkan ke panti sosial. Dan rumahnya pun dijadikan museum. Dengan menyesal dia berteriak, harusnya aku sisakan beberapa. Namun suster pun menjelaskan pada Seo, jangan panik tuan, Anda adalah seorang pahlawan, tidak akan ada orang yang menelantarkan Anda. Dan setelah keadaan tenang, suster itu pun pergi. Aku harus memeriksa keadaan tubuhku, kata Seo. Dan dia pun menggunakan skillnya yaitu Eyes of Analysis. Itu adalah skill yang bisa melihat dan memvisualisasikan kekuatan seseorang. Dan terlihatlah ability-nya Seo di mana ada keanehan yaitu pada willpower-nya yang jadi 110 yang tadinya hanya 100. Hah? Bukannya batas talent hanya 100, tapi kok ini 110? Dan juga aku punya superpower yang tak aku miliki sebelumnya. Dan itu adalah skill immortal, di mana dalam keterangannya adalah imun pada kematian yang diakibatkan serangan fisik. Sambil berpikir, dia pun bergumam, apa karena pertarungan itu aku mendapatkan skill ini? Dan dalam keadaan bingung itu pun terdengarlah seseorang memanggilnya. Seo! Dan itu adalah Jeho. Sambil menangis Jeho berkata, kau benar-benar kembali. Dan terlihat mereka berjalan dan berbincang bersama. Di sini, Seo menagih janji Jeho. Hei, apa kau menceritakan kisah heroiku kawan? Tanya Seo pada Jeho. Aku telah membuatkanmu novel fantasi. Syukurlah kalau begitu. Kau menepati janjimu. Lalu apa yang sekarang sedang kamu lakukan Jeho? Tanya Seo padanya. Aku menjadi kepala pelatih timnas, balas Jeho. Hah? Apa maksudmu? Dan Jeho pun menjelaskan semua pada Seo, di mana sekarang mereka membuat ulang dungeon ke dalam virtual reality dan menggunakannya sebagai arena untuk bertarung kedua tim seperti sejenis olahraga. Bisa dibilang ini adalah olahraga yang menggunakan superhuman karena dunia sudah damai dan tak ada lagi pekerjaan untuk mereka. Dan sekarang olahraga ini sangat populer. Namun di mata Seo ini cuma seperti perkelahian anak muda. Beberapa posisi kita sekarang, tanya Seo pada Jeho. Dengan terbata Jeho menjawab, sebenarnya kita di posisi terakhir. Sambil melempar botol minumnya, Seo pun kaget. Apa? Peringkat akhir? Terlihat Seo dan Jeho sedang berkendara menuju ke rumah Jeho. Dan sambil bercakap, Jeho bertanya pada Seo, apakah kamu mau menjadi player di Battlefield? Tidak, itu jawaban Seo dengan sangat tegas. Hei, apa alasannya? Tanya Jeho. Aku hanya ingin menikmati sisa hidupku, kata Seo. Dan sampailah kita di rumah Jeho. Terlihat sambutan dari istri Jeho. Senang sekali bisa melihat Anda kembali, Tuan, kata istri Jeho kepada Seo. Iya, balas Seo dengan singkat. Padahal menurutku baru beberapa hari saja aku berada di sana. Dan pada saat itu Seo menyadari kalau dia benar-benar sudah kembali. Dan di pagi harinya, dia pun bangun dan melihat sinetron kesukaannya yang diputar kembali. Woi, lihatlah, sinetron ini diputar kembali. Sepertinya untuk alasan inilah aku hidup kembali. Dan aku akan tahu endingnya, kata Seo dengan senangnya. Keripik kentang sudah siap, ayo kita maraton semua sinetron yang sudah terlewat, kata Seo. Namun Jeho pun menghampiri. Hei Seo, apa kau hanya akan menonton sinetron saja? Iyalah, aku kan sudah bilang dari kemarin padamu, balas Seo pada Jeho. Lihatlah Seo, di luar para wartawan sudah menunggumu selama 3 hari. Reporter sialan mengganggu saja. Baiklah, besok kumpulkan mereka di satu tempat. Aku akan memberitahu mereka untuk nyah dari hadapanku untuk selamanya, ucap Seo pada Jeho. Dan besoknya, konversi pers itu pun dimulai. Terlihat Seo banyak mendapatkan pertanyaan, dan dia menjawabnya sampai ada satu pertanyaan dari Bapak Botak yang entahlah siapa namanya. Dan dia bertanya, apa kau tertarik dengan Battlefield? Dan tentu saja jawaban Seo adalah tidak. Lalu dengan muka mengejek, si botak bertanya lagi, apa kau takut gagal? Dan Seo pun menjawabnya, satu-satunya yang gagal di sini adalah kepalamu yang gagal menahan rambutmu. Dan sontak saja, semua orang tertawa mendengar itu. Dan di sini Seo tegaskan lagi, dia tidak berniat untuk ikut dalam Battlefield. Dia tidak mau jadi badut untuk menghibur kalian. Dan terima kasih atas pertanyaan kalian. Dan kuharap kalian nyah dari hidupku.
Mulai sekarang, pangkas Seo. Namun pada saat hendak pergi, ada seorang yang berkata, "Tunggu, apa kau pernah dengar Gerald Walker?" Dia berkata bahwa 7 pahlawan tidak ada apa-apanya dan bahkan tidak bisa menggores dirinya. Bagaimana tanggapanmu tentang hal ini? Kalau kau ingin bertarung melawanku, jangan di battlefield. Datanglah dengan jantan kepadaku, dan aku akan menguburmu di halaman rumahku, kata Seo. Dan tayangan itu pun sampai pada Walker, dan dengan marah dia berkata, siapkan pesawat ke Korea sekarang. Keadaan sekarang berpindah ke rumah Jeho, di mana Jeho mendapatkan panggilan telepon dari ketua asosiasi, di mana akan ada match dengan tim Amerika. Lalu Seo pun bertanya pada Jeho, "Hei, ada apa ini? Aku tidak bisa nonton TV karena terlalu berisik." "Oi, ini semua salahmu," jawab Jeho. "Kau ingat kan orang yang kau rendahkan waktu itu? Pada saat kau diprovokasi, rupanya dia marah setelah kau permalukan," ucap Jeho. "Hah? Itu bukan urusanku," kata Seo. "Dasar bocah Amerika tengik," ucapnya kesal. Lalu Jeho meneruskan ucapannya, di mana Walker ingin melawan Seo, namun karena tidak bisa, jadi dia akan melampiaskan pada tim Korea yang lain. "Sial," gumam Jeho dengan sangat kesal. Dan dengan santainya Seo hanya menjawab, "Semoga beruntung kawan." Dan di tengah percakapan itu datanglah putri dari Jeho. Dia adalah Haeyun, yang langsung mencari keberadaan pamannya dan lalu memeluk erat pamannya itu. "Haeyun, kau sudah besar rupanya," kata Seo padanya. "Iya paman, ternyata kau beneran kembali," balas Haeyun. Dan mereka pun bercanda riang sampai Haeyun mengajak Seo untuk mencoba PR baru, dan tentu saja Seo menolaknya. "Hei, apa ayahmu yang menyuruhmu melakukan ini?" tanya Seo pada Haeyun. "Bukan paman," jawab Haeyun. "Ini murni aku yang minta, tapi tetap saja Seo tidak mau." Dan pada akhirnya Seo pun mau melakukannya karena Haeyun yang jadi marah dan kesal pada Seo. Dan sampailah mereka di tempat mencoba PR itu, dan tepatnya adalah gedung asosiasi Battlefield Korea. Dan sampainya di sana, Haeyun langsung mencoba modul baru tersebut, sambil Seo pun dijelaskan oleh petugas di sana bagaimana sistem PR itu digunakan sebagai sarana olahraga. Lalu kita diperlihatkan bagaimana Haeyun bertarung dalam PR tersebut, dan tak lama dia menang lalu keluar dari PR itu. "Paman, bagaimana aku tadi?" tanya Haeyun pada Seo. "Kau tak buruk untuk anak usia 6 tahun, jawab Seo. "Woi paman, umurku sekarang 23 tahun, jawab Haeyun ketus pada Seo. Dan sekarang tiba saatnya untuk Seo mencoba PR itu. "Apa aku hanya perlu masuk?" tanya Seo. Dan Seo pun memilih senjatanya. Ini terlalu ringan. "Apa tidak ada senjata lain?" tanya Seo. Dan dijelaskan bahwa itu adalah senjata standar. "Kalau player biasanya menggunakan senjata yang sudah di-custom," jawab petugas di sana. "Ya sudahlah, ini juga cukup," jawab Seo sambil melempar perisainya. "Aku hanya butuh tombak ini," jawab Seo dengan tegas. Dan pada saat masuk ruang PR, "Wah, ini seperti nyata pada saat dulu aku memasuki dungeon gate," kata Seo. Lalu sambil peregangan, dia menyuruh untuk mengeluarkan monster yang tadi dilawan Haeyun. Dan monster itu adalah Sailor Band. Dijelaskan bahwa itu adalah monster terkuat di jenisnya, namun tidak butuh waktu lama. Dengan jentikan jarinya, Seo berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah dan membuat semua orang kaget. "Gila," kata Haeyun. "Dia berhasil membunuhnya hanya dengan jentikan jari." "Paman, sungguh gila," ucapnya heran. "Woi, cuma segini kah?" tanya Seo pada petugas di sana. "Cepat keluarkan lagi, aku ingin mencoba sesuatu." Namun pada saat itu terjadilah error sistem di sana. "Kenapa ini tiba-tiba terjadi?" tanya petugas di sana heran. Kemudian muncullah keterangan, seseorang mencoba masuk dengan menggunakan modul eksternal. Dan lalu muncullah Walker yang datang dari atas sambil menerjang. Sambil meracau dia berkata, "Aku datang karena kau yang minta. Bersetanlah dengan 7 pahlawan," atau semacamnya. "Akan kubuktikan kalau kalian hanya omong kosong," gumamnya sambil terlihat sangat marah. "Apa kau ketakutan sampai tak berkata apapun?" tanyanya sambil menerjang ke arah Seo. Namun pada saat itu, dia heran karena Seo sudah berada di belakangnya. "Takut katamu? Itu mustahil. Aku hanya berpikir akan semenyenangkan apa tes ini." Dan di tengah kepanikan Haeyun dan petugas di sana, muncullah 3 orang, yaitu Jeho, ketua asosiasi, dan manajernya Walker. "Jangan khawatir, ini sudah direncanakan," kata ketua asosiasi. "Dan aku minta maaf karena tidak bilang pada kalian," ucap ketua itu.
Dan nama ketua itu adalah Jintai. Sudah cukup kan nona manajer? Tanyanya pada manajer Walker. Saya berterima kasih meski permintaan kami sulit, tapi sudah dilaksanakan, jawab nona itu. Harusnya aku yang berterima kasih, jawab ketua. Mungkin saja dengan ini dia akan tertarik dengan Battlefield. Dan kita diperlihatkan kembali pada pertarungan Xiao dan Walker. Terlihat Walker menyerang dengan sangat cepat, namun Xiao dengan mudah menghindarinya. Dan Xiao pun berkata di tengah pertarungan, pria ini lebih dari dugaan. Dan di sini Xiao menggunakan skillnya, Eyes of Analysis, dan muncullah jendela status dari Walker, di mana menunjukkan ability yang bagus pada Walker. Dan Xiao pun cukup kaget melihat strength dan endurance yang mencapai poin 100 dari pria botak itu. Kurasa dia bukan sekedar bacot saja, kata Xiao. Dan pada saat itu, Xiao ingat pada skill baru yang didapatkannya. Aku ingin mencobanya sekarang, dan terlihat pada saat Walker menyerangnya, dia tidak menghindar dan menerima serangan itu. Sampai semua orang kaget dengan tindakannya itu. Kenapa dia sengaja menerima seranganku? Tanya Walker. Namun tidak lama terdengar suara Xiao. Ah sial, ini lebih sakit dari dugaanku. Sambil dia memberikan serangan kejutan pada Walker. Dan Walker pun terkejut. Kenapa dia masih hidup? Harusnya dia sudah mati dengan seranganku tadi. Namun dengan pose yang gagah dia berkata, tada, bagaimana ha? Tanyanya pada Walker. Sudah kukatakan aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik padamu. Dan itu adalah skill Immortal. Dan sekarang gantian Xiao yang menyerang. Kurasa sudah waktunya aku akhiri ini, kata Xiao. Kemudian Xiao melempar tombaknya dengan sangat keras pada Walker. Dan Walker pun menangkisnya, namun itu sia-sia saja karena serangan Xiao tetap menerjang dengan kerasnya. Dia mengincar sisi yang aku lindungi. Sungguh kontrol yang luar biasa, kata Walker. Jadi begini kekuatan Xiao, ucap Walker kaget. Yoho, aku menang, ucap Xiao. Masih belum, balas Walker dengan ngotot. Kemudian Xiao di sini memberikan masukan pada Walker. Tidak perlu pakai perisai sebesar itu untuk melawanku, kata Xiao. Apa katamu? Ucap Walker marah. Dengarlah ini, seniormu sedang memberikan masukan padamu. Karena jarak pandangmu yang terhalang perisai itu, dan hal itu membuatmu banyak memiliki titik buta. Gantilah dengan yang lebih kecil, karena dengan melihat stat kontrol dan dexterity-mu itu bisa menguntungkanmu, tegas Xiao. Kemudian, Walker merenung sambil memikirkan ucapan Xiao. Kau tidak berbohong kan? Tanyanya pada Xiao. Untuk apa juga aku membohongimu? Aku bisa mengalahkanmu tanpa harus menipumu, bodoh, tegas Xiao. Dan dengan wajah yang kecewa, Walker berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Sisanya terserah padamu. Aku akan pergi sekarang, ucap Xiao. Karena dia ingin menonton maraton sinetron favoritnya. Nolep banget lah pokoknya Xiao ini. Dan sebelum pergi, Xiao berkata, aku telah mengajarimu dengan baik. Jangan lupa bayarannya nanti. Baiklah, balas Walker. Tapi ada syaratnya. Hah? Syarat apa, bodoh? Tanya Xiao pada Walker. Izinkan aku melawanmu lagi di match 2 minggu lagi. Apa kau tuli, ha? Tanya Xiao jengkel. Aku tegaskan, aku tidak tertarik dengan Battlefield. Dan Walker pun membujuk dan memaksa Xiao. Dan Xiao pun membalasnya dengan berkata, enyahlah dari hadapanku. Sialan, teriak Xiao padanya. Dan sekarang kita berpindah ke kediaman Xiao. Dan Xiao pun sedang asik nonton sinetron kesukaannya. Namun tiba-tiba jeda berita di sana yang intinya mengatakan bahwa Xiao setuju untuk bertarung kembali di Battlefield. Sontak saja dia kaget. Lalu dia berkata, bajingan, kapan aku mengatakan hal itu? Lalu sekarang kita diperlihatkan di dalam gedung Battlefield Korea, yang dimana Xiao sedang memarahi ketua asosiasi. Hei Patua, siapa informan sialan itu? Aku akan membunuhnya sekarang, tanya Xiao pada ketua. Dan jelaskan tentang video yang sudah diedit ini, Patua, ucap Xiao lantang pada ketua. Kemudian, dengan membungkuk Pak Ketua minta maaf dengan semua kejadian itu. Aku sebagai ketua asosiasi minta maaf atas kejadian itu. Karena dia juga terpaksa oleh tekanan asosiasi Battlefield Amerika dan tekanan publik, pungkas ketua pada Xiao. Tapi ketua terus mencoba membujuk Xiao untuk ikut. Dengan wajah memelas ketua berkata, kita kan sudah kenal lama. Bantulah aku kali ini saja, ucap ketua. Dengan kesal Xiao menjawab, baiklah aku paham untuk sekarang.
dan dibalas dengan senyuman oleh ketua. "Terima kasih Seo," ucap ketua. "Lalu sekarang kita diperlihatkan keadaan di rumah Jeho, di mana Hayun sedang berlatih di sana dengan metode yang diajarkan Jeho. Namun, karena Seo melihat ada kejanggalan, di sana Seo mengaktifkan skillnya melihat status Hayun, dan terlihat dexterity dan willpower-nya sudah maksimal. Dan dengan melihat status Hayun, metode latihan Jeho itu sangat tidak cocok, kata Seo. Kemudian, Seo menghampiri Hayun dan berkata, "Hayun, kau tidak perlu melakukan latihan dexterity lagi," ucap Seo. Namun, Jeho menyanggahnya dengan berkata, "Masih belum. Aku rasa dia masih bisa berlatih sedikit lagi," ucap Jeho. Kemudian, Seo menjelaskan bahwa Hayun tidak sama dengan Jeho, yang dimana batas dexterity-nya sudah mencapai maksimum. "Sama dengan skill cambuknya," ucap Seo pada Jeho. Kemudian, Seo bertanya pada Hayun, "Apa yang akan kau lakukan ketika berhasil menangkap lawan dengan cambukmu?" Lalu Hayun menjawab, "Tentu saja aku akan menarik dan melempar pada teman rekan timku, Paman." Dan nah, salah, ucap Seo. "Kaulah yang harus menghabisinya," tegas Seo. "Karena sangat tidak efisien jika mengikuti gaya bertarung Jeho sebagai subdealer. Habisi saja mereka langsung dengan pedangmu," ucap Seo pada Hayun. Kemudian, Seo mengambil pedang dan melakukan posisi bertarungnya. "Perhatikanlah, aku akan tunjukkan padamu, jadi perhatikanlah." Kemudian, Seo mulai mengayunkan pedang dan cambuknya. "Seperti ini harusnya," teriak Seo. "Begitu kau menangkap, lukai mereka," sambil menunjukkan gerakan yang sangat cepat pada Hayun, dan terlihat wajah Jeho dan Hayun yang sangat kaget dengan pergerakan Seo. "Apa kau lihat, Hayun?" tanya Seo. Dan dijelaskan karena Hayun tak bisa membunuh dengan menggunakan cambuk, maka Hayun harus mahir pula menggunakan pedang. "Makanya, kau juga harus latihan strength dan swordsmanship," ucap Seo pada Hayun. Dan mulai sekarang, posisi Hayun harus berganti dari subdealer menjadi melee dealer. "Apa kau paham, Pak Pelatih?" tanyanya pada Jeho. Dan dibalas dengan wajah kaget Jeho. Sekarang, harusnya melakukan 500 set latihan strength dasar. Dan mendengar itu, Hayun pun kaget. "Hah? 500 set?" teriak Hayun. "Hah? Kenapa kau belum mulai?" ucap Seo. "Lakukan latihan dasar strength 500 set sekarang," ucap Seo dengan wajah yang serius. "Mulai hari ini, sampai match dimulai, aku yang akan melatih Hayun," ucap Seo. Dan tiba saat yang ditunggu, yaitu pertandingan Battlefield Korea versus Amerika. Kemudian, kita diperlihatkan peserta dari kedua tim, dan Seo pun menantikan performa Hayun semenjak berganti posisi, karena ini adalah pertarungan resminya Hayun sejak ganti posisi. Dalam hatinya, Seo berkata, "Hayun, habisi mereka semua." Dan dungeon yang digunakan sekarang adalah Istana Marta Borni, yaitu istana yang memiliki 3 level dan ada bos yang bersiap di setiap lantai. Dan muncullah Selection Warrior di lantai pertama, Death Knight di lantai 2, serta Lich dan Non-Dragon di lantai tertinggi. Kemudian, kita diperlihatkan pertarungan dalam pertandingan Battlefield dan para pemain pun mulai memasuki area pertandingan. Kemudian, terdengar suara reporter, "Babak pertama dimulai." Kemudian, kita diperlihatkan strategi dari kedua tim untuk melawan para monster di dalam arena. Dan terlihat, tim Amerika yang mulai bergerak membantai para monster dengan membanggakan pertahanan kokoh mereka. Di sisi Korea, Hayun juga sama sudah mulai membantai monster dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian terdengar teriakan reporter, "Oh, apa yang terjadi di tim Korea?" Mereka melewati para monster di jalur pertama, dan juga melewati pasukan monster tengkorak di area kedua dengan sangat cepat. Terlihat, Jeho yang sedang memperhatikan tim Korea dengan berkata, "Bagus, teruslah seperti itu," ucap Jeho. "Kalau rencananya berhasil, tim kita akan berkesempatan menang," ucap Jeho. Dan tibalah mereka di bos lantai pertama. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Walker pun kaget. "Mereka menggunakan strategi yang berbeda dari biasanya," ucapnya Walker. Dan tak lama, bos lantai pun sudah hampir mati, dan Hayun yang akan mengakhirinya. "Sisanya jaga formasi dan lindungi dia," ucap teman Hayun semangat.
Namun, Hayun dikagetkan dengan serangan mendadak yang didapatkannya. Dari mana datangnya serangannya, ucap Hayun dan yang lainnya. Dengan wajah tak percaya, Hayun pun terbunuh di sana. Melawan bos terlebih dahulu, strategi itu tidaklah buruk. Tapi kalaupun kalian berhasil melakukannya, hasil akhirnya akan tetap sama, ucap Walker pada tim Korea. Kemudian, terlihat rekan Walker yang menyerang para monster tengkorak yang sudah melemah dan mengakhiri perlawanan monster itu dengan notif kemenangan mereka. Bos lantai pertama terbunuh. Lantai akan ditutup dalam 10 menit keterangan dari sistem. Kemudian, dengan cepat mereka membantai para pemain Korea. Satset, para pemain Korea terbantai habis di sana. Kita diperlihatkan tim Korea yang porak-poranda karena pembantaian itu. Tersisa satu player Korea di hadapan Walker. Sambil mengajukan senjatanya, Walker berkata, dengan ini babak pertama sudah selesai dan seret, pemain itu pun mati. Dan hasilnya pun Korea kalah 11-0. Amerika Serikat terdengar itu riuh suara penonton. Wah, hasil yang luar biasa dari tim Amerika, ucap para penonton. Dan setelah bersiap, pertandingan kedua akan dimulai kembali, kata reporter di sana. Terlihat Hayun sedang berjalan di lorong sambil merenungi kekalahannya. Kami kalah lagi, walaupun paman sudah membantuku, kata Hayun. Namun terdengar, ahem, sepertinya kalian sudah kembali. Sontak saja Hayun kaget dengan suara itu. Jadi dengarkan, aku baik-baik, ucap Seo. Dan ada player yang menentang Seo dengan berkata, pelatih kami adalah Jeho, bukan dirimu. Namun dibalas tegas oleh Seo, diamlah kalian. Dan di sana, Jeho menjelaskan tentang kekurangan mereka dalam pertandingan itu. Dan dengan tangan di dadanya, Seo berkata, setidaknya aku bisa membantu kalian menghabisi Walker. Dan terlihat wajah depresi para pemain Korea saat sedang diceramahi oleh Seo. Kalian kalah karena kalian tidak bisa melakukan hal mendasar, ucap Seo pada tim Korea. Dalam hatinya, Seo bergumam, kok bisa kalian ada di tim nasional? Dasar sialan, aku merasa kasihan pada Jeho. Kemudian, ronde kedua dimulai. Terlihat para pemain sedang memasuki arena. Dan terlihat tim Amerika akan menggunakan strateginya yang dimana Walker akan berfokus pada pembantaian monster. Karena strategi itu akan menonjolkan kartu as Amerika, yaitu Walker yang sebanyak mungkin dalam pertempuran. Dan kemudian para penonton dikagetkan dengan strategi tim Korea, yang dimana mereka sedang berlari ragih di sana. Dan di samping arena, Seo berkata, bagus, kalian melakukannya dengan baik. Dan jika kalian mengikuti arahanku, maka peluang akan datang dengan sendirinya. Kali ini pasti berhasil, ucap Hayun. Dan terlihat pula dengan wajah heran sepertinya mereka merubah strateginya lagi. Dan kalau begini terus, hanya tinggal menunggu waktu sebelum aku menyeret Seomon Yub, ucap Walker. Dan kemudian dalam situasi itu mereka kaget dengan hancurnya dinding di sana. Dan muncullah tim Korea menyerbu mereka. Dengan kaget dan bingung, tim Amerika berkata, hah? Tim Korea? Kenapa mereka bisa di sini? Tanya Walker heran. Dan ini adalah strategi dari Seo yang dimana adalah menusuk dari belakang pertahanan lawan. Dan di saat Hayun berhadapan dengan Walker, Hayun mengejar kaki Walker dengan sangat cepat sesuai instruksi dari Seo. Dan dengan dibantu oleh rekan tim yang lain, Hayun mulai menerjang dan menyerang Walker di sana. Dan dengan cepat Hayun menuju ke garis belakang lawan. Dan di sini Walker baru menyadari bahwa target sebenarnya dari Hayun adalah support dari tim Amerika. Sialan, aku tertipu, kata Walker. Dengan keadaan yang mendesak, Walker berteriak, regu utama, keadaan darurat, kembalilah sekarang. Dan karena regu utama akan datang dalam beberapa menit, sekarang pertarungan jadi 3-8. Dan tim Korea mulai menyerang, namun dengan kekuatannya Walker berhasil menyerang balik dan membuat 4 orang korban di tim Korea. Kemudian Walker berlari dan dikejar oleh Hayun. Dan dia dikagetkan dengan serangan Hayun padanya. Dan dengan cepat Hayun berhasil mengenai kaki Walker dengan cambuknya dan merobohkannya. Dan terlihat pula tim Amerika yang lain yang sedang disergap oleh tim Korea. Dan terlihat Hayun yang menghampiri Walker yang sudah jatuh di sana. Tidak kusangka gaya bertarungmu akan berubah dalam waktu yang singkat. Apa kau diajari Seo? Tanya Walker.
Dengan berdiri di depan Walker, Hayun tak menjawab pertanyaan itu dan lalu menghunuskan pedangnya pada Walker. Dan kemudian terdengar suara reporter di sana. Hasil yang tak terduga setelah terjadi tim Korea berhasil membunuh 5 tim Amerika. Sambil duduk di bangkunya, Seo berkata, "Nah kan apa aku bilang?" Dengan wajah yang cukup puas, Seo berkata, "Walker, Walker, dasar Walker.